Mulai kesininya dengan adanya pelatih Sintayong ada perubahan yang drastis. Menjalankan tugas gue untuk menyadarkan para kardus yang tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para pecinta sepak bola Indonesia, para pecinta timnas, para pecinta Liga Indonesia. Kembali lagi dengan saya ya teman-teman semua. Kita mari kembali berdiskusi mengenai apa yang selalu terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Nah, pada video kali ini ada beberapa video daripada pengamat ataupun komentator ataupun mantan pemain timnas, dari Error Iba, dari Coach Justin, sama ada dari YouTuber podcaster dari luar negeri yang memuji penampilan timnas Indonesia, baik itu memuji Sintayong ataupun memuji para pemainnya. Untuk itu mari kita cek ke video pertama dari mantan pemain timnas Indonesia, yaitu Error Iba. Kalau sepak bola Indonesia kakak melihat bagaimana saat ini? Jujur aja, jujur. Saya sebelumnya setelah main bola saya nggak terlalu. Setelah saya pensiun saya nggak terlalu. Saya lihat mulai kesininya dengan adanya pelatih Sintayong ada perubahan yang drastis. Saya harus jujur. Wah, itu Sintayong bukan bikin perubahan yang sangat bagus untuk sepak bola kita. Stop dulu. Error Iba ini salah satu pemain yang sangat kuat. Ini kan kita tahu bahwa beliau adalah bermain untuk Persipura, terus pernah bermain di Persik Kediri, pernah bermain di mana ya? Kalau nggak salah di Semen Padang juga pernah, tapi dia udah pensiun. Kalau keluar dari mulut dari seorang mantan pemain, rasa-rasanya mungkin kita agak masuk akal karena dia sebagai pelaku sepak bola. Lain halnya jika keluar dari mulut seperti mungkin pengamat, pengagum, seperti saya pribadi mungkin sebagai pecinta ataupun yang mengagumi, yang melihat, bukan sebagai pelaku utama sepak bola. Kalau berbicara mantan pemain, mantan pelaku sepak bola, ketika dia melihat bahwa saat ini timnas kita ada progres yang sangat pesat di bawah asuhan Sintayong, artinya secara tidak langsung memang diakui bahwa Sintayong itu adalah pelatih yang membawa perubahan terhadap sepak bola Indonesia, khususnya untuk di timnas. Kita tidak berbicara liga ya, karena liga itu kan diurus sama federasi sama operator. Berbicara timnas itu dari ada tanggung jawab dari Sintayong. Jadi saya rasa ketika Error Iba mengatakan jujur, ini dari mantan seorang pemain bahwa ada progres perkembangan, ya kita harus lebih percaya terhadap mantan pelaku daripada kita percaya kepada seorang pengamat. Ya mungkin sebut saja di sini kan banyak pundit-pundit ya, tapi it's okay. Yang namanya berbicara di depan umum, publik itu kan dilindungi oleh konstitusi, jadi kita tidak boleh juga melarang orang untuk berbicara. Tapi ketika orang berbicara mengenai timnas sebagai pengamat, ya kita juga berhak untuk merespon ataupun menanggapi. Ya, ini dari Error Iba loh. Kita lanjut. Dan saya menyarankan kalau ada yang baik, kenapa nggak dipertahankan? Gitu loh. Kalau memang Sintayong oke, terusin aja. Karena di luar negeri rata-rata programnya panjang, Bang. Nggak instan ya. Dan kalau lihat timnas kita sekarang, kakak lihat bagaimana? Saya jauh sekali perubahan. Kalau abang ini boleh abang nonton deh. Yang lama-lama abang bandingkan dengan yang sekarang, jauh sekali. Oh, ini jauh pesat, walaupun nggak sempurna. Tapi ada perubahan gaya bermain, ada perubahan mental. Ini harus dijaga, Pak. Error Iba menganggap bahwa melihat timnas saat ini ada perubahan yang sangat jauh pesat di bawah asuhan Sintayong. Sebelumnya juga kan mengatakan bahwa kalau yang baik harus dipertahanin, karena di luar negeri pun juga proses itu kan tidak asal juga, ada proses untuk membangun suatu tim ataupun skuad gitu ya. Jadi di sini emang dari pelaku pemain
bahkan menganggap Sintayong berhasil dalam membangun membangun sebuah tim dari fisik, dari mental, terutama mental sih yang sangat betul-betul kita lihat. Saya pribadi mulai memahami sepak bola itu tahun 2010, yang dimana usia segitu saya udah mulai dewasa, SMA kelas 2 anak. Waktu itu Piala AFF dibandingkan seiring berjalannya waktu emang sangat jauh dari segi permainan. Mungkin waktu ada sedikit terhibur itu ketika Asian Games, ketika Luis Milla masuk, itu permainan sangat luar biasa dari timnas kita, bagus banget, karena mungkin Luis Milla membawa skema ala Spanyol, bahkan dia sebelumnya pun juga membawa Piala Eropa ya, juara Eropa U21, U20 gitu ya. Tapi Luis Milla mengundurkan diri, diganti oleh siapa? Simon, terus Sintayong juga habis itu masuknya itu. Harus ada proses juga sih. Oke, kita lanjut kepada di sini ada dari YouTuber ya, YouTuber asal Inggris ataupun Amerika, nggak tahu saya. Mereka sangat dalam podcastnya sangat mengagumi permainan timnas Indonesia. Kita dengarkan. Program Ivar Jenner, Justin Hoovman, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. Seriously, that still is a massive improvement from years prior. And we're looking at their U23 team, which just beat South Korea earlier today on penalties and qualified for the Olympics. I want to say the first time ever. Somebody check me. It might not be the first time. But they're in the semifinals now. And damn near half the starting 11 that's in the U23 team was in the Asian Cup. Oh yeah, that's how young they are, man. They're the youngest team at the Asian Cup as well, and they made the knockouts. And they kind of collapsed against Australia, but It's Asian La Masia, bro. dude, it's insane right now. It's crazy how good Indonesia have gotten, considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. But yeah, it's because of how young they are, man, and because of that dual national program. Ivar Jenner, Justin Hoovman, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. Seriously, like, I could not believe how good Indonesia were, considering that they're basically at the time a nobody country in the footballing world. So now that they're already making an impact at these youth tournaments and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. It's a perfect pick. Indonesia, definitely one of the brightest futures program. Kalau orang asing bukan warga negara Indonesia, itu pastinya mereka sangat objektif dalam menilai sesuatu karena mereka tidak punya kepentingan terhadap apa yang mereka nilai. Artinya apa? Orang asing menilai bahwa skuad timnas kita emang sangat-sangat sangat begitu mengagumkan, begitu mengejutkan di pagelaran Piala Asia Senior ataupun Piala Asia U23 itu ya. Di Piala Asia Senior itu tim kita paling muda. Kita masuk ke 16 besar. Di Piala Asia Junior kemarin U23, rata-rata tim kita juga yang paling skuad termuda. Plusnya tim kita di U23 itu banyak pemain-pemain yang sudah memperkuat timnas senior di Piala Asia, dan mereka sangat mengagumi di pasal Ferdinand, Justin Hoovman, Ivar Jenner. Jadi kalau semua ada rakyat sendiri yang sangat dalam tanda petik emang menganggap timnas Indonesia biasa-biasa aja dalam pagelaran Piala Asia ataupun senior ataupun U23, itu emang patut dipertanyakan sih. Orang luar negeri pun juga yang sangat objektif menilai sangat mengejutkan, bahkan menganggap La Masia-nya Asia. La Masia itu kan sekolahnya dari Barcelona kan untuk anak-anak mudanya itu. Emang sih kalau kita susah kalau kita emang untuk objektif itu ya. Oke, kita lanjut. Kita yang ketiga ya, datang dari Coach Justin. Karena kenapa saya selalu memasukkan Coach Justin? Karena Coach Justin ini saya melihat bahwa dia selalu objektif dalam menilai sesuatu, baik itu pemain, baik itu klub, bahkan untuk temannya sendiri. Contoh, dia pernah mengatakan bahwa Bung Toel itu teman saya, tapi ketika Bung Toel sudah tidak sejalan pemikiran dengan dia, ataupun dia kalau diskusi tidak akan nyambung, maka dia tidak mau satu panggung dengan Bung Toel, dalam tanda kutip satu panggung bukan secara personal tapi ya secara
Ya mungkin takut ya adanya perpecahan mungkin ya. Dan Montreal itu ketika dia mengkritik habis-habisan Marcelino itu menunjukkan bahwa dia sangat objektif orangnya. Karena kenapa demikian? Sebab dia salah satu orang yang sangat mengagumi Marcelino, memuji tinggi Marcelino. Ketika Marcelino bermain dengan bagus, ya akan disebut bagus. Ketika bermain jelek, ya akan disebut jelek. Jangan sampai kita hanya memuji aja, tapi kita harus membuat masukan juga. Seperti mungkin ada diskusi yang lucu dengan Pak Rusa ini, dia merasa sakit hati karena Justin mengkritik Marcelino. Lah, itu kan sangat aneh sekali tuh. Ya, begitulah. Tapi ini kita kembali kepada topik utama, seperti apa respon Justin terhadap terhadap capaian timnas U23 yang kemarin sudah selesai ikut turnamen. Ini video dari Sport TV ya, yang di-hosti oleh Kartika Beriana. Ya, kita dengar ya teman-teman, sebagai video penutup diskusi kita kali ini. Oh, itu nggak berprestasi karena nggak jadi juara. Apakah itu bukan prestasi? Sudah itu kan prestasi banget. Kita semua orang bilang lulus grup aja bagus, masuk 4 besar, itu prestasi yang luar biasa. Dan gue setuju sama Erick Thohir bilang di sebuah wawancara, harusnya ini pencapaian 5 tahun ke depan, bukan sekarang. Gue setuju memang. Tapi kalau nggak dapet trofi, untuk sebagian dari kardus-kardus ini nggak berprestasi. Makanya inilah kenapa gue tetap menjalankan tugas gue untuk menyadarkan para kardus yang tolol ini bahwa prestasi itu nggak harus dengan piala. Definisi arti kata prestasi itu kan di masyarakat beda-beda. Ada yang menganggap prestasi itu kita mendapatkan piala, trofi dan sebagainya. Ada yang menganggap prestasi itu selalu bermain di piala turnamen besar. Masuk Piala Dunia itu suatu prestasi sangat luar biasa. Suatu negara pertama kalinya masuk Piala Dunia itu bisa jadi menjadi capaian luar biasa satu negara. Contoh waktu itu ketika waktu itu Mesir lolos Piala Dunia lewat kualifikasi. Ketika peluit terakhir dibunyikan, itu satu stadion itu langsung turun ke jalan. Piala Dunia kemarin Panama itu masuk Piala Dunia pertama kalinya. Itu kan capaian prestasi luar biasa, walaupun pada pagelaran ikut sertanya di Piala Dunia jadi ampas juga, tapi itu menjadi sebuah prestasi. Nah, itu kan terserah orang menganggap ya, punya persepsi masing-masing mengenai prestasi itu apa. Tapi yang pasti prestasi itu kan seperti ditanyakan di ungkapan oleh Hamdan Hamidan, prestasi itu kita naik peringkat 40 itu sebuah prestasi. Kita lolos Piala Asia prestasi, kita lolos grup prestasi, masuk semifinal sebuah prestasi. Dijawab sama orang yang ngomong si Harry itu ya di acara Metro TV ini, kita nanti kita coba ulas ya. Terus kalau gitu gimana, kapan juaranya? Masa kita mau juara tapi dengan proses yang buruk kan? Tapi ya namanya juara itu kan bonus. Kalau kita ngawali proses dengan yang baik-baik, prosesnya baik, permainannya baik, tinggal nunggu juara aja. Seperti mungkin Arsenal ya. Aku sebagai fans Arsenal emang agak sedikit gedek sih. Ya mudah-mudahan Arsenal tahun ini juara ya, tinggal menyisakan 2 laga lagi ya sama City rebutan. Kemarin malam Arsenal menang melawan MU 1-0. Oke, itu ya teman-teman semua. Jadi silahkan teman-teman semua yang masyarakat Indonesia memiliki persepsi tersendiri mengenai timnas kita. Yang pasti sampai sejauh ini saya sebagai pecinta timnas sangat merasa bangga dengan capaian timnas kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam timnas.